Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini sedikit berbagi tutorial mengenai cara pengkabelan atau wiring dari sebuah standalone access door ya, ke sebuah power supply box ya, atau ini bisa disebut UPS power supply, uninterrupted power supply control ya. Ini mereknya Kartec. Jadi fungsinya salah satunya adalah sebagai UPS ya. Jadi ketika nanti mati listrik ya tetap bisa bekerja atau tetap berfungsi untuk akses doornya seperti itu. Selain itu juga sebagai untuk safety ya. Jadi kalau pemasangan akses door ini ya, tanpa power supply box seperti ini, biasanya langsung nanti output relaynya kan ke magnetic lock. Jadi ketika ini dilepas ya, atau dicopot atau ini dipotong, otomatis ini langsung terbuka ya. Tapi jika menggunakan model seperti ini ya, uninterrupted ya power supply, dimana di sini ada boot kontrolnya. Nah, nanti ketika ini dikoneksikan ya, walaupun ini dicopot atau dipotong ya, ini tetap ngunci ya, tetap terkunci seperti itu. Itu salah satu fungsinya. Baiklah, langsung saja bagaimana cara untuk pengoneksiannya. Jadi ada dua jenis standalone access ya. Nah, ini salah satu yang ada output pushnya ya. Jika ada output pushnya, kita cukup menggunakan yang dikoneksikan nanti cuma 3 kabel ya, kabel plus dan negatif serta output push. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau tidak ada output pushnya, nanti diganti dengan NC dan COM dari relay output dari standalone access control. Oke, kira-kira seperti ini ya untuk pengkabelannya. Nah, ini yang ada pushnya. Oke, ya, ini yang ada di dalamnya ya. Jadi kita lihat di sini. Oke, ini wiringnya, magnetic lock, groundnya langsung ke COM, NC ya, ke 12 volt dari magnetic lock. Tapi kalau ditambahkan brake glass ya, ini ya ke NC brake glass, COM-nya baru ke 12 volt ya. Jadi ini sebagai emergency brake glass-nya. Jadi ketika nanti ada emergency atau hang ya, ini bisa dipecah kacanya sehingga nanti terbuka seperti ini. Oke ya, ini kan aslinya 12 langsung ke NO ini kan. Kalau mampir brake glass ya seperti ini. Ini tipe fail safe ya. Fail safe itu jika mati lampu dia terbuka. Itu ke plusnya ke NC. Tapi kalau fail secure, jika mati lampu dia tetap terkunci, itu menggunakan NO. Tapi itu jarang ya. Biasanya untuk access door, magnetic lock-nya menggunakan tipe fail safe seperti ini. Kemudian terkoneksi ke standalone access door cuma 3 ya, 12 volt. Ada output 12 volt, kemudian ground ke ground. Oke, dan ini push ya. Ini kalau tanpa exit button ya langsung ke push ya. Tapi kalau dikoneksikan, ditambahkan exit button, lah ini dikoppel sama COM-nya. Kemudian ke push ya. NO-nya ke negatif. Oke ya, seperti itu ya. Jadi ini dibolak-balik tidak masalah ya sebenarnya. COM-nya ke negatif atau N-nya ke push ya, itu tidak masalah karena cuma 2 kabel ya. Seperti itu ya. Nah, ini jika ada push, output push. Tapi jika tidak ada, kita menggunakan ya COM dan NO dari output relay ini ya. Seperti ini ya. COM output relay ke negatif sama NO dari exit button, NO-nya ke COM ya, atau dibolak-balik juga bisa sebenarnya, nanti langsung ke push seperti itu. Baiklah, langsung saja kita coba pengkoneksian ya. Yang pertama kita yang paling ujung dulu ya. Paling ujung itu kita nanti ke brake glass sama locknya. Jadi di sini ada kabel plus dan min. Kita koneksikan ke sebentar. Nah, seperti yang digambar tadi. NC yang positif dan COM-nya yang negatif. Oke ya, seperti ini. Oke.
COM ke negatif, NC positif. Nah, nanti mampir ke break glass. Sebenarnya bisa di break glassnya bisa motong negatif juga bisa, tapi saya biasa menggunakan positif yang saya potong. Oke, jadi kita koneksikan dulu kabelnya. Oke, yang negatif ke COM. Oke, ini yang ke baterai ya. Sayangnya saya tidak punya baterainya habis. Oke, ini COM ke nomor 3. Nomor 3 COM ke negatif. Oke, mudah-mudahan terlihat. Oke, seperti itu. Kemudian plusnya ke NC yang nomor 2. Oke ya. Oke, sudah. Negatif COM, positif NC. Nah, di sini saya potong ya. Ini aslinya kan langsung ya. Nah, ini dipotong ke break glass NC dan COM ya. NC dan COM kalau ini nomor 1 dan 2. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi untuk emergency, ada emergency kita tinggal pecahkan kacanya sehingga locknya nanti bisa terbuka. Oke, selanjutnya kita mencoba mengkoneksikan. Nah, ini saya taruh sini aja. Nih guys, ini. Nah, sekarang ke ini standalone access door-nya ya, plus min sama push ya. Oke, plus min sama push. Plusnya ya di sini kita lihat. Nah, ada 12 volt ya tulisannya. Oke, plus 12 volt. Kita koneksikan ke 12 volt untuk sebagai catu dayanya ya. Oke, di sini pin nomor 4 ya, 12 volt. Saya buka dulu. Oke, 12 volt output. Sebagai catu daya dari standalone access door negatif ke ground ya, ground ini. Negatif ke ground, negatif dari standalone access door. Nah, ini sekalian saya pasangkan push buttonnya ya. Jadi saya ini kan ada 2 kabel, yang satu dikoppel sama ground ya. Nah, nanti biar enak masangnya, satunya nanti sama output push ya, seperti itu. Oke, saya pasang sekalian saja. Ini kabel ini dibolak-balik tidak masalah, ini cuma 2 ya. Oke, ini yang ground ya, saya kabel yang ke push button ya, terserah kabelnya yang mana Pak ya. Sebenarnya ada beberapa yang 3 kaki, tapi biasanya 2 yang dipakai adalah NO dan COM ya. Oke, kabel menuju ke ground. Oke, sudah. Kemudian yang output push dari akses kontrol ya, kita kabel juga dengan yang satunya yang menuju ke push button. Kita kabel juga, bisa kabel di sini atau di bawah ya. Kalau pengen ngirit kabel di bawah saja kan, posisinya kan biasanya berseberangan ya, tinggal dijeploskan seperti ini. Itu ke push ya,
ke push. Oke, jadi cuman ini saja pengabelannya, cukup simple. Oke, cukup simple. Oke, sudah. Nah, nanti kita nyalakan dulu. Ini kita taruh sini aja. Kita nyalakan dulu. Oke, sudah menyala. Nah, ini sudah bekerja ya. Nah, ini dia sudah lock. Oke, coba brake glass-nya jangan dipecahkan ya, kita pakai sodokannya aja, kita coba. Nah, berfungsi ya, berarti benar. Oke. Bentar, nah, kurang pas. Oke, sudah. Nah, sudah kembali mengunci. Kemudian kita tes yang push buttonnya. Oke ya. Nah, untuk lama relay bisa diatur di sini ya. Di sini ada ini ada pengaturan timer relaynya. Jadi berapa lama dia ngunci. Nah, nanti bisa sampai 15 detik ya maksimal. Saya biarkan default saja. Ini sudah fungsi. Kita coba yang akses door-nya. Oke, fungsi ya. Nah, oke. Jadi ini menggunakan output push ya, output push ya, seperti ini. Wiringnya kurang lebih ya. Ini yang output push tadi. Tapi jika tidak ada output push, kita bisa menggunakan COM dan NO. Oke, kita praktekkan. Sekarang kita menggunakan COM dan NO. Oke, kita lepas dulu. Pushnya kita lepas dulu ya. Yang dari akses door-nya, dari standalone akses door-nya kita lepas. Oke, kita nanti menggunakan COM dan NO. Ya, saya menggunakan COM dan NO. Ini warna ungu dan biru. Oke. Ini jika tidak ada push ya. Ini kita pushnya kita lepas. Kita gunakan sekarang adalah COM dan NO dari relay akses standalone akses door. Oke. Dan ini masangnya bisa dibolak-balik ya ke sampluk. Oke, kita pasangnya sama ya, seperti yang di diagram. Oke, jadi COM atau NO boleh bolak-balik. Ini contohnya COM-nya ke negatif. Oke, dikopel ke negatif. COM-nya ke negatif ya, kopel sebentar, atau ke ground. Jadi dikopel dengan negatif akses door, kemudian ke kabel yang dari exit button. Kemudian satu lagi, ini NO nya ke sini tadi ya, dikopel ke push ya, bersamaan dengan push button. Oke ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Oke ya. Ini bersamaan dengan yang dari exit button, nah, ke push. Ini NO nya.
dibulak-balik ya udah masalah, COM-nya ke push, NO-nya ke ground, atau COM-nya ke ground, NO-nya ke push ya, bisa seperti itu. Kemudian kita praktekkan ini menggunakan metode relay ya, output relay NC, COM dan NO, bukan menggunakan push ya. Oke, coba kita jalankan kembali. Oke, ini sudah lock. Kita tes. Oke, fungsi. Sebentar, dia waktunya belum habis ya. Belum habis. Kok nggak jalan? Sebentar. Something wrong nih. Something wrong. Oke, ada yang salah ini ya, apa ya? NO dan COM. Sebentar. Oh, ternyata salah kabel. Itu bagian ke push button ya. Maaf. Yang NO-nya warna ini ya, warna ungu ya. Oke, salah kabel saudara-saudara ya. Oke, maaf ya, sebentar saya lepas dulu. Oke, yang kuning ini ternyata ke exit button dari ini ya, dari standalone ini. Jadi standalone ini juga ada bisa exit button langsung ya. Nah, sebenarnya ini langsung bisa di sini, tapi saya langsung ke sana karena lebih safety ya. Jadi ini ketika nanti diputus, ini tetap ngunci ya, seperti itu. Nah, ternyata COM-nya ya ini ya, warna ungu ini ya. Sebentar, kita pasang kembali. Ya memang harus teliti ya. Oke, biasanya karena tulisannya kecil. Oke, kita pasang kembali. Dan kali ini berhasil ya. Oke, sudah yang untuk exit button. Oke, ternyata kebalik ya. Oke, jadi kalau yang pakai relay COM dan NO, nah ini ya, COM atau NO ini bisa double balik ke ground atau negatif ya, dihubungkan juga ke NO dari exit button ya. Salah satu kan ada dua ya, boleh dibolak balik. NO-nya ke push ya, dikobel dengan COM dari exit button seperti ini. Ini menggunakan relay ya, kalau yang pertama tadi menggunakan push ya. Oke, jadi tadi kan fungsinya ya seperti yang saya jelaskan dari awal. Jadi dengan menggunakan ini, ketika ini diputus ya, nah ini kan dipasangnya kan di atas, ini kan di bawah ya kan, seperti itu ya. Oke, ini kan di dalam biasanya. Nah, ini kan di luar. Yang di luar ini saja kan, seperti itu ya. Nah, ada yang iseng gitu ya. Nah, ada yang iseng ya dipotong, umpamanya seperti itu ya. Dipotong, apakah kalau ini tanpa seperti ini ya, biasanya langsung relaynya ke sini, dia akan otomatis buka ya. Tapi kalau seperti ini ya, kita potong ya, dia akan tetap mengunci ya. Iya kan, tetap mengunci. Oke, nah ini kita potong, dia tetap terkunci, akan aman ya seperti ini. Oke ya, ada penjahat yang merusak ini tetap terkunci ya, seperti ini ya kan. Oke, jadi itu untuk tambahan safety seperti itu ya. Oke ya. Oke, kira-kira seperti itu tadi ya fungsi dari interrupted power supply ya, sebagai backup ya. Ini nanti tinggal dikasih 12 volt DC aki 7 ampere hour ya, seperti itu. Dan tadi sedikit mengenai wiringnya, mudah-mudahan bisa diikuti ya, baik menggunakan push atau menggunakan metode COM dan NO. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.